Beliau akan menyebutkan beberapa kejadian yang menerangkan ukubah, iqab dari Allah kepada orang yang merendahkan sunnah Nabi. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 2021 dari Salamah ibn Aqwa, bahwa ada seseorang akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimali, makan dengan tangan kiri di sisi Rasulullah. Maka Nabi katakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri. Qala la astati', saya tidak mampu. Disebutkan oleh sahabat ini bukan enggak mampu, wa ma mana' ilal kibr, tapi karena sombong tadi. Maka kata Nabi, la stata'ta, semoga kamu tidak akan pernah mampu lagi makan dengan tangan kiri atau menggunakan tangan kiri. Qala fama rafa'aha, tangan kanan ya. Qala fama rafa'a ila fi, kata sahabat Salamah bin Aqwa, dan memang benar terjadi. Semenjak kejadian itu dia tidak pernah mampu mengangkat tangan kanannya lagi ke mulutnya. Ukubah dari Allah karena tidak menerima hadisnya Nabi. Cerita yang berikutnya dari Abdurrahman bin Harmalah. Ini di dalam kitab Sunan Ad-Darimi, athar nomor 446. Saya langsung terjemahkan karena waktu telah singkat. Ada seseorang datang kepada Sa'id bin Musayyab. Ini ulama tabi'in yang paling berilmu. Kata para ulama adalah beliau. Tapi yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni. Tapi yang paling berilmu adalah beliau. Sa'id bin Musayyab, menantu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang datang menemui beliau, ingin mengucapkan kata perpisahan karena mau berangkat haji dan umrah. Di saat itu beliau di masjid. Azan sudah dikumandangkan, maka kata beliau, la tabrah hatta tusalli, jangan keluar dulu sampai kamu selesai salat. Karena Nabi bersabda, la yakhruju ba'da nida'i minal masjid ila munafiqun, tidaklah ada orang yang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali munafik. Illa rajulun akhrajatu hajatun, kecuali seseorang karena ada suatu kebutuhan yang dia harus keluar dari masjid, wa huwa yuridu raj'ah, dan ada keinginan untuk kembali ke masjid. Orang ini enggak mau dengar. Dan dia beralasan, inna ashabi bil hurrah, sahabat-sahabat saya udah jauh pergi, udah jalan jauh. Bukan hajah yang harus alasannya apa? Karena rombongannya udah jauh pergi. Maka tidak lama kemudian dapat sampai berita kepada Sa'id bin Musayyab bahwa orang tersebut jatuh dari ontanya dalam perjalanan, fankasara fakhidhu, dan patah kakinya. Ukubah, menolak hadis. Ya. Contoh yang kedua disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin karya Imam Nawawi halaman 92. Ini contoh orang yang memperolok-olok hadis Nabi. Lihat bagaimana Allah adab langsung. Kata Abi Yahya As-Saji, kunna namshi fi Azqah al-Basra ila babi ba'd al-muhaddithin fa asra'tu al-mashi wa kana ma'a rajulin minhum majin fi dinih. Ketika kami sedang berjalan di Basrah menuju rumah beberapa ulama hadis, maka kami berjalan dengan cepat supaya tidak terlambat hadiri majelis mereka. Ada orang bersama kami di saat itu majin fi dinih, orang yang suka memperolok-olok agama. Itu bahasa Aceh, galak melayang bab agama. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Suka mengolok-olok agama. Kan ada orang model kayak gini kan, suka mengolok-olok agama. Dia tiba-tiba menyatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaika la taksuruha, angkat kaki kalian, jangan sampai kalian mematahkan sayap-sayap para malaikat Allah. Kenapa dia menyatakan demikian? Karena kan ada hadis bahwa malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu agama. Dia ingin memperolok-olok hadis itu. Angkat kaki kalian, jangan sampai patah nanti sayapnya mereka, malaikat Allah. Maka kata Abu Yahya As-Saji, tidak lama kemudian, fama zala fi mawdhi'i fama hatta jaffat rijlahu wa saqat, tiba-tiba kedua kakinya membeku dan dia jatuh tersungkur, stroke tiba-tiba kaki dia. Azab dari Allah. Contoh berikutnya disebutkan dalam kitab Bustanul Arifin juga oleh Imam Nawawi, bahwa dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi, ini lebih mengerikan lagi. Kata beliau, Abu Abdullah Muhammad Ismail At-Taimi, aqra'tu fi ba'd al-hikayat, saya mendengar beberapa cerita dari orang terdahulu, anna ba'd al-mubtadi'ah, bahwa sebagian ahlul bid'ah
tatkala mendengar hadis Nabi yang berbunyi idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahuma fa innahu la yadri aina batat yadu. Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia jangan memasukkan tangannya ke dalam gayungnya sampai dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi. Ya, maka orang ini memperolok-olok hadis Nabi, ana adri aina batat yadi fil firash. Saya tahu kok tangan saya bermalam di mana, di atas tempat tidurku, enggak bergeser kemana-mana. Memperolok-olok hadis Nabi. Maka kata Abu Abdullah, dalam cerita itu disebutkan fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburi fidrah. Tiba-tiba di suatu pagi didapatkan tangan dia itu masuk ke dalam anusnya. Secara akal enggak masuk akal, tangan masuk ke dubur. Azab dari Allah karena memperolok-olok hadis Nabi tadi. Jangan main-main dengan sunnah Nabi. Hadis-hadis. Kalau belum mampu melakukan, diam, minta ampunan kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar mampu melaksanakan hadis beliau tersebut. Jangan kita memperolok-oloknya. Kita rendahkan, kita tertawai orang yang melaksanakannya. Berikut ini cerita yang lebih mengerikan lagi. Ya, langsung saya singkat dari Qadhi bin Abu Tayyib. Juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala jilid kedua halaman 618. Ada seseorang bertanya sebuah masalah fikih, kemudian disampaikan oleh alim dalam majelis tersebut sebuah hadis dari Abu Hurairah. Dia menyatakan, saya tidak mau menerima hadis Abu Hurairah. Ya, dia menyatakan saya tidak mau menerima hadis Abu Hurairah. Subhanallah. Apa dia bilang? Ghairu maqbulil hadis. Abu Hurairah ini enggak patut diterima riwayat hadisnya. Dan ini akidah Syiah. Silahkan ya, buktikan sendiri. Kitab-kitab Syiah selalu mencela Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Kalau beliau sudah dibenamkan, tentunya Islam akan terbenam. Orang ini menyatakan wa kana hanifan, tapi orang ini sebelumnya lurus pemahamannya. Maka bisa jadi ini karena syubhat. Kita akhiri dengan kisah ini. Tiba-tiba saqatat hayyatun 'azibah, jatuh seekor ular yang sangat besar dari atap masjid. Fawasaban nas min ajla, maka seluruh orang di masjid lari berhamburan karena ada ular yang begitu besar jatuh tiba-tiba dari atap masjid. Wa haraba syab minha, dan pemuda yang tadi yang menyatakan tadi juga lari. Faja'ala tatabba', dan ular yang jatuh tersebut selalu mengikuti dia. Faqila lahu tub, maka orang-orang berkata, wahai anak muda, tobat kamu. Maka dia pun langsung menyatakan, tubtu, ya Allah, aku bertaubat. Faghabatil hayat, tiba-tiba ular tadi langsung menghilang. Falam yura laha athar, dan tidak membekas sedikit pun. Azab dari Allah. Dan ini terlihat ketika mereka Syiah memperolok-olok Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba kipas angin jatuh, terbang dan kena lehernya. Ya, jatuh dari mimbarnya. Jangan bermain-main dengan sunnah. Kalau enggak mampu melaksanakan, jangan menertawakannya. Walaupun itu sunnah jibili. Ya, apa contoh sunnah jibili kata para ulama? Seperti jubah. Memang Nabi tidak menganjurkannya, tetapi pakaian yang paling beliau cintai adalah al-qums, adalah jubah. Ya. Enggak mampu, enggak mau pakai, jangan tertawai. Ada orang hai ku baje yang lagi daster urang hamil go. Ya, pu tinggal di Arab kah? Yo ya Aceh kan di Arab. Ya. Orang berjenggot diperolok-olok. Naudzubillah. Lihat bagaimana beberapa kisah tadi. Uqubah azab dari Allah kepada orang-orang yang memperolok-olok sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.